sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pada kesempatan kali ini saya sedang berhadapan dengan sebuah bahan bonsai, bukan bahan bonsai, ini bonsai, ini sudah jadi bonsainya, dengan jenis Brazilian Rain Tree. Ini jenis pohon yang berdaun majemuk juga, seperti asem sarap, seperti asem Jawa, seperti kawista, sama karakternya. Nah, Brazilian Rain Tree ini sebenarnya asalnya dari yang banyak tumbuh di India. Ini adalah bonsai budidaya, tapi sudah lama sekali, bertahun-tahun. Ya, banyak sekali kerusakan-kerusakan ini. Rupanya pohon ini pernah jadi, namun tidak terawat. Jadi mungkinan juga karena habis sakit juga ini kalau dilihat pohonnya. Tetapi kondisinya sekarang sudah lumayan sehat. Nanti kalau ada waktunya saya akan mempraktekkan sekaligus untuk potong akar dari pohon ini, karena memang sudah waktunya ini potong akar. Terlihat dari indikasinya adalah daunnya mulai menguning, kemudian jarang-jarang, ruasnya panjang-panjang. Nah, itu perlu potong akar pada jenis pohon ini. Oke, langsung aja, tidak berlama-lama, saya mulai dengan pemilihan dulu. Nanti setelah semua terpilih dan yang mati saya buang, kita mulai review pada desainnya, penataan, perantingan, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat di sini ada kematian, kemudian ini mati, ranting mati, kemudian tumbuh tunas ranting yang baru. Kita buang dulu yang mati. Apabila ranting tua, kita pilih satu yang kuat, jadi yang lemah dibuang dulu. Ini saya buang dulu. Nantinya kita pakai yang untuk tarikan, ranting yang kuat untuk tarikan. Ini adalah jenis pohon berdaun majemuk yang berduri. Pada prinsipnya sama. Apabila pohon berduri, apabila ingin dibesarkan, durinya tidak perlu dipotong dulu, biar pertumbuhannya lebih baik, biar cepat lebih besar.
Tetapi kalau udah stop pertumbuhannya, kita boleh potong untuk memudahkan di kawat atau di tata perantingannya. Ya, ini sudah selesai. Jadi saya sudah melakukan pemilihan dari pohon ini. Pohonnya memang sudah punya bentuk, sudah punya gerak dasar yang bagus. Terus ketuaannya juga sudah ada. Jadi tadinya memang ini adalah sebuah bonsai yang sudah mendekati jadi, kemudian terjadi sesuatu sehingga pohonnya rusak. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ranting-ranting yang saya pilih ini adalah kebanyakan 90% adalah ranting-ranting baru. Nah, ini ranting-ranting lama tadi, ranting-ranting yang saya buang. Kebanyakan ranting-ranting yang sudah tua. Nah, yang baru ini akan saya bangun kembali menjadi perantingan yang baru dengan desain baru. Oh ya, perlu diperhatikan kulit kambium dari Brazilian berlapis-lapis seperti ini. Jadi mirip dari kalau teman-teman tahu kupalanda itu mirip sekali, atau boleh disebut anggur Brasil. Nah, ini sebaiknya dikupas saja sampai terlihat kulit halusnya. Jadi kenapa kok sebaiknya dikupas? Karena dia bisa menyimpan berbagai penyakit. Nah, bisa dilihat di sini. Ini udah ada sarang-sarang, nggak tahu ini serangga apa, membuat sarang di sini. Nah, ini dibuang saja sampai dia terlihat kulit halusnya. Kulit halusnya seperti kupalanda atau seperti jambu krikil. Nah, itu hampir sama. Kemudian karakter perantingan dari Brazilian Rain Tree itu kalau saya menyebut zigzag. Ini bisa dilihat nih, persis seperti jeruk kingkit ya. Jadi dia zigzag, kelihatan ya, belok-belok. Nah, ini karakternya. Nah, inilah yang selalu saya tekankan apabila kita membuat perantingan, mesti disesuaikan dengan karakternya, kebiasaan tumbuh dari pohonnya. Tetapi karena ini memang berdaun majemuk, seperti sudah saya utarakan pada konten-konten saya tentang daun majemuk, tentang bonsai berjenis daun majemuk, tentang bonsai asem sarap, tentang bonsai asem Jawa.
bahwa perantingannya tidak akan memecah lebih dari 4 generasi. Cabang ranting, anak ranting, cucu ranting, stop. Tidak akan lebih. Nah, oleh karena itu kita membuat perantingan sesuai dengan kondisi anatominya. Media yang digunakan cukup dengan pasir malang karena ini hasil budidaya. Pasir malang boleh dikasih furadan, boleh dikasih sekam bakar, boleh dikasih dekastar. Nanti barangkali bisa dipraktekkan bagaimana saya membongkar dan memotong akar karena memang pohon ini sudah waktunya untuk dipotong akar. Oke, itulah sekilas review saya tentang Brazilian Rain Tree. Nah, sekarang kembali ke desain pohon ini. Ya, ini sangat bagus sekali. Kerangka pohonnya sangat bagus sekali, memecah dengan kekuatan tumbuh yang sangat bagus. Artinya inilah bahan untuk membuat bonsai tropis yang ideal. Jadi cabangnya besar-besar, mempunyai kekuatan tumbuh yang bagus, yang besar, kuat. Nah, ini pun meskipun ke belakang dia juga sangat besar. Nah, inilah nanti yang akan kita bangun menjadi kelompok-kelompok tumbuh. Jadi masing-masing kekuatan tumbuh akan saya munculkan mahkota atau semi mahkota dengan pengikutnya dalam satu kelompok. Nah, nanti semua kelompok yang ada kita gabungkan menjadi sebuah kesatuan desain yang enak dilihat, yang natural, yang mempunyai cerita alam. Dalam hal ini yang pertama kita memilih gerak dasar batang yang utama, yaitu yang paling besar dan paling tinggi. Inilah mahkota utama akan kita letakkan di sini. Ya, saya lanjut lagi dengan proses pemilihan ranting-ranting yang tadinya sudah terpilih. Sekarang akan saya pilih lagi atau saya potong untuk kemudian dikawat. Ya, pemotongan tadi saya lakukan dengan dasar pemikiran membuat proporsi yang enak, jadi tidak terlalu kurus memanjang, kemudian pengecilannya dari besar, sedang, kecil ini bisa dilihat secara proporsional enak. Nah, itulah tujuan kita mengurangi dari perantingan tadi. Nah, sekarang pohon udah terlihat lebih anatominya lebih seimbang. Jadi pengecilannya maksud saya lebih seimbang. Ini akan saya kawat. Perlu dicatat bahwa sifat dari kayu pohon Brazilian Rain Tree ini sangat kaku, sangat keras. Jadi pengawatan ukurannya akan saya lebihkan dari standar yang biasanya. Kalau pohon-pohon biasa 1:3 cukup, tapi Brazilian ini mungkin saya pakai 1:2. Jadi kalau ukuran rantingnya 5 mili, saya pakai kawat 2,5 atau minimal atau maksimal 3 mili. Jadi bisa nekuk kuat nanti karena memang ini keras sekali. Oke, saya lanjut dulu dengan pengawatan. Yang pertama saya akan membahas pohon ini dari posisinya dulu atau gerak batangnya dulu, untuk kemudian kita bisa menentukan arah tumbuh. Nah, kalau dilihat dari gerak batang yang sudah ada ini saya melihat adanya keseimbangan keseimbangan kekuatan tumbuh antara kekuatan tumbuh yang ke kanan dan kekuatan tumbuh yang ke kiri. Ya, bisa dilihat di sini ya, hampir seimbang. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kemudian kita mendapat leher yang juga menuju ke atas. Jadi pohon ini saya putuskan untuk mempunyai arah tumbuh ke atas, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, jadi keseimbangan itu bisa saya
saya wujudkan lewat nanti penataan perantingan berdasarkan kekuatan tumbuhnya. Jadi akan kurang lebih seimbang antara yang tumbuh ke kanan dan tumbuh ke kiri. Apakah dalam hal ini arah tumbuh tidak ada? Bukan tidak ada tapi ke atas. Jadi nanti di sini kita bangun ekor, di sana juga kita bangun ekor. Ekor artinya ini ujung dari perantingan. Nah, di sini bisa saya bangun ujung dari perantingan. Oke, ini setelah dikawat, saya akan lanjut lagi dengan penataan sesuai dengan analisa yang sesuai dengan posisinya. Ya, karena ini adalah perantingan dasar atau balik lagi membuat kerangka, saya menerapkan konsep bonsai tropis, membuat bonsai tropis, yaitu pengelompokan berdasarkan kekuatan tumbuh. Saya mulai dari yang bawah ini, bisa dilihat ini ada kekuatan tumbuh. Kemudian saya akan bangun pemimpin dari kelompoknya di sebelah sini. Ini akan terjadi nanti semi mahkota. Kemudian ini pengikut, dan ini akan saya bangun ekor. Nah, ini juga kekuatan tumbuh mecah ke belakang dan ke atas. Tentunya dalam satu kelompok besar ini dia punya besar pula percabangan perantingannya. Jadi volume itulah yang saya sebut keseimbangan. Kalau di sini kecil ya kelompoknya kecil, kalau di sini besar kelompoknya tentunya juga harus besar. Nah, itulah keseimbangan keseimbangan sesuai dengan struktur anatominya. Ya, inilah nanti akan saya bangun semi mahkota pula di sebelah sini. Selesai. Dua kelompok telah saya selesaikan. Sekarang saya beralih ke atas. Ini adalah mahkota utama. Nah, ini adalah mahkota utama. Dari leher yang ini, saya membuat mahkotanya akan besar sekali di sini. Tentunya saya membutuhkan as. Nah, ini adalah as mahkota yang tadi saya dapatkan dengan membengkokkan cabang yang ini ke depan. Ini adalah kelompok as yang di tengah-tengah mahkota. Tidak masalah, jadi mahkota ini terbentuk dari beberapa cabang atau beberapa ranting, tidak masalah. Justru itulah yang ciri khas dari kehidupan pohon tropis di alam. Terdiri dari cabang yang sangat banyak dengan kekuatan tumbuh.
Ya, ada beberapa hal yang mesti saya review tentang jenis bonsai Brazilian Rain Tree. Apa sih kelebihan pohon ini untuk dijadikan bonsai? Jadi kalau kita mau menekankan pada gerak batang, pohon ini sangat luar biasa. Secara natural gerak batang yang berkarakter siksak dan mempunyai gerakan yang luwes, ini ada pada karakter tumbuh pohon ini. Yang kedua adalah urat pertumbuhannya. Jadi pada setiap kekuatan tumbuh dia membentuk jalur urat. Ini saya sebut urat, artinya apa namanya ini, batang yang bentuknya seperti otot, seperti urat. Nah, inilah kelebihan Brazilian Rain Tree. Ya, jadi bisa menghasilkan sebuah gerakan yang luwes dengan bentuk yang sangat eksotis. Ya, seperti melintir, tetapi sebenarnya ini tidak melintir. Ini adalah tarikan tumbuh dari kekuatan pertumbuhannya. Kelebihannya adalah itu. Kemudian dia mempunyai kulit tekstur yang halus. Jadi kesan tuanya muncul bukan karena teksturnya yang halus. Tekstur pohon halus jelas mengesankan pohon muda. Tetapi bentuk dan gerakannya ini yang sangat luar biasa. Nanti kalau kita buka akarnya ini bisa istilahnya ini apa, ini belimbing katanya. Jadi bisa dilihat ya. Sangat jelas urat-urat tumbuhnya. Nah, itulah beberapa kelebihan dari Brazilian Rain Tree. Selain daunnya, tentu saja daunnya yang sangat cantik. Daun majemuk, indah sekali apabila dia sedang membuka. Daun majemuk kalau malam menguncup, kalau siang dia membuka. Ya, ini sudah selesai. Jadi bisa dilihat di sini, saya menata pohon ini dengan balance atau keseimbangan yang merata, yang seimbang, maksud saya seimbang. Di sini ada anak pohon, di pohon besarnya atau pohon utamanya agak miring ke sana untuk kehidupan yang mungkin berbeda arah, tetapi pada secara keseluruhan pohon ini seimbang. Nantinya juga mahkota menghadap persis ke atas, dan yang ini juga kita buat menjadi sebuah kumpulan mahkota yang mempunyai arah tumbuh sedikit ke sebelah sini. Yang di kanan mempunyai arah tumbuh sebelah kanan. Nah, inilah hasil sementara dari proses pembuatan atau perantingan refinement, menemukan kembali perantingan dari jenis pohon Brazilian Rain Tree. Seperti di awal sudah saya utarakan, ini adalah jenis pohon berdaun majemuk, tetap perantingannya memecah sampai maksimal level 4. Level 3 aja udah matang pohon ini. Ini sudah ada yang 2, ada yang 3. Oke, semoga saya dapat terus mengupdate kondisi pohon ini sehingga kita dapat belajar bersama. Terus simak channel YouTube Pokop Art untuk segala info, sharing dan teknik saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.